Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang beberapa istilah yang akan sering ditemukan selama proses pembelajaran teknologi sediaan steril. Nah, istilah-istilah ini tidak akan lepas dari sediaan steril, yaitu osmosis, osmolaritas, dan ada satu lagi temannya sebenarnya, osmolalitas dan tonisitas. Sudah siap untuk belajar tentang tonisitas? Jadi sebenarnya highlight dari materi ini adalah terkait tonisitas, tapi kita bisa mengarahkannya itu mulai dari osmosis dan osmolaritas. Nah, kalau untuk istilah tonisitas sendiri mungkin sudah sering mendengar terkait istilah isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Apa sih istilah-istilah tersebut? Apa sih pentingnya istilah-istilah tersebut? Kenapa sih kita harus buat sediaan itu yang isotonis? Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, mungkin perlu diingat kembali beberapa istilah berikut beserta definisinya. Pertama, istilah mol. Apa sih itu mol? Yang kedua, cairan intra dan ekstraseluler. Dan yang terakhir ada istilah semi permeable. Ini mungkin sudah sering ditemui, tapi mungkin sedikit lupa. Silakan diingat-ingat kembali apa sih istilah-istilah tersebut, pengertiannya. Nah, setelah menyelesaikan materi ini, nanti diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara osmosis, osmolaritas, dan tonisitas, dan bisa menjelaskan juga kenapa sih sediaan parenteral ini dipersyaratkan isotonis. Nah, seberapa penting sih si sediaan ini harus isotonis gitu. Nah, sekarang kita masuk ke istilah yang pertama dulu terkait osmosis. Osmosis sendiri adalah bagian dari salah satu mekanisme sel membran transport atau perpindahan molekul dalam tubuh dari antar sel gitu. Nah, secara garis besar untuk sel membran transport ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pasif dan aktif. Kedua ini dikelompokkan berdasarkan keterlibatan energi. Di sini dinyatakan dalam ATP, adenosin trifosfat, sebagai trigger untuk terjadinya perpindahan tersebut. Nah, yang aktif itu akan membutuhkan ATP untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, sementara untuk transport yang pasif itu dia tidak membutuhkan ATP. Nah, pasif ini juga dikenal sebagai proses difusi. Nah, dari proses difusi ini bisa dibagi lagi menjadi tiga. Nah, ada yang simple diffusion, ada osmosis itu sendiri, dan facilitated carrier. Nah, osmosis ini yang akan kita bahas habis ini adalah perpindahan dari pelarut sebenarnya. Jadi yang pindah itu bukan solvennya, tapi pelarut. Untuk lebih lengkapnya tentang sel membran transport, mungkin nanti kalian bisa klik di link yang saya taruh di bawah. Nah, di situ akan dijelaskan tentang sel membran transport. Nah, jadi apa sih itu sekarang osmosis itu pengertiannya apa? Osmosis itu sendiri adalah proses di mana molekul dari pelarut, jadi yang pindah itu subjeknya ini adalah pelarutnya, yang berpindah melewati membran semipermeable. Yang tadi sudah ditugaskan untuk mencari membran semipermeable ini adalah membran yang selektif, dia hanya bisa digunakan untuk perpindahan molekul-molekul tertentu saja. Nah, kalau di sini yang berpindah adalah solvent, jadi solventnya ini bisa menembus membran semipermeable, tapi molekul lain tidak bisa. Jadi yang bisa hanya solventnya. Nah, pindahnya dari mana ke mana? Dari kompartemen dengan konsentrasi larutan yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Kan yang pindah di sini solventnya. Kalau solventnya pindah dari yang encer ke yang lebih pekat, ujung-ujungnya kan yang pekat ini diencerkan, sehingga nanti dia akan menyeimbangkan
konsentrasi di sisi yang tadinya lebih pekat dengan sisi yang tadinya lebih encer, jadi sama konsentrasinya, makanya si solvennya pindah. Jadi proses osmosis inilah yang nanti akan terkait dengan kenapa sih sediaan steril itu harus isotonis. Nah, kalau untuk ilustrasinya, kalian bayangkan ini. Jadi ada dua kompartemen yang seolah-olah disatukan di satu tabung yang berbentuk U ini. Jadi di sini ada kompartemen kiri dan kompartemen kanan. Dia dipisahkan oleh membran semipermeable yang ada di bawahnya. Kedua-duanya sekarang sudah kita beri air. Pelarutnya adalah air. Nah, sekarang kita beli perlakuan, di mana di sini kita masukkan gula yang bisa terlarut dalam air ke salah satu kompartemen. Nah, jadi kita masukkan gula ke dalam kompartemen kiri. Saat gulanya sudah terlarut, nanti kan kalian bisa bayangkan itu di sini ada gulanya sementara di sini enggak. Jadi ada perbedaan konsentrasi antara kompartemen kiri dan kompartemen kanan. Perbedaan konsentrasi inilah yang akan menjadi driving force atau tenaga kekuatan untuk berpindahnya. Jadi yang pindah adalah si solvent yang ada di kanan ini mengencerkan yang ada di sebelah kiri. Jadi nanti ini akan terus diencerkan sampai suatu saat konsentrasi antara yang kompartemen kanan dan kiri ini serupa. Makin banyak gula yang kalian tambahkan di kompartemen kiri, makin banyak air yang akan ditarik dari kompartemen kanan. Jadi begitu gambaran kira-kira untuk proses osmosis. Nah, sekarang kita masuk ke istilah yang kedua. Sebelumnya di flashback dulu tentang istilah molaritas dan molalitas. Flashbacknya mungkin agak jauh pada saat kalian pertama kali belajar kimia pas SMA. Nah, kalau molalitas itu dapat didefinisikan sebagai jumlah mol dari solid atau molekul terlarut di dalam setiap kilogram pelarutnya. Sementara kalau molaritas itu jumlah mol dari zat terlarutnya di dalam setiap liter dari larutan. Jadi ini yang perlu kalian ingat, apa sih bedanya molalitas sama molaritas? Karena ini akan menjadi sumber nanti bagaimana kalian mendefinisikan untuk osmolalitas dan osmolaritas. Nah, sekarang udah di flashback, udah di refresh lagi ingatannya, apa sih itu molalitas dan molaritas? Kita lihat osmolalitas dan osmolaritas sekarang. Nah, kalau untuk osmolalitas dan osmolaritas ini yang kita hitung itu bukan lagi mol dari zat terlarutnya, tapi adalah osmolnya. Osmol ini sebenarnya menggambarkan partikel yang terlarut. Partikel yang terlarut ini tidak hanya molekul utuhnya. Kalau misalnya kalian masukkan garam ke dalam air, itu kan dia akan terionisasi, dan masing-masing ion itu kalian hitung sebagai satu partikel tersendiri. Sehingga untuk menghitung osmolaritas dan osmolalitas, kalian perlu tahu dulu derajat osmol atau derajat ionisasi dari bahan-bahan yang kalian pakai itu berapa gitu. Dia pecahnya dalam air itu jadi berapa molekul ion kah, atau molekul yang tidak terion mungkin, jadi dia masih utuh dalam bentuk satu molekul itu aja. Nah, di sini contohnya ada 3 contoh. Yang pertama itu garam NaCl, di mana kalau dalam air dia akan terionisasi menjadi 2 ion, yaitu Na+ dan Cl-, sehingga derajat osmol dari NaCl ini adalah 2. Kita menghitungnya 1 mol NaCl ini akan 1 molekul NaCl akan terionisasi menjadi 2. Jadi nanti tinggal dihitung berapa banyak yang ada di dalam 1 liter NaCl tersebut. Nah, sedangkan untuk CaCl2 dia akan terionisasi menjadi 3. Jadi 1 molekul CaCl ini akan pecah jadi 3, sehingga jumlah dari si osmol CaCl ini, 1 mol CaCl itu akan menjadi 3 osmol di satuannya. Nah, bagaimana dengan glukosa? Glukosa ini sebenarnya kelarutannya kan bagus di air, tapi dia larut dalam air itu tidak terionisasi, sehingga 1 molekul glukosa akan tetap dihitung sebagai 1 osmol karena dia tidak ada tidak ada pemutusan ikatan apapun gitu dari rantai molekulnya.
Nah, sekarang silahkan dihitung berapakah osmolalitas atau osmolaritas. Ingat, osmolalitas itu adalah terkait dengan per kilogram dari solvent, sementara osmolaritas itu dinyatakan sebagai per liter dari solution. Jadi hati-hati saat diminta untuk menghitung osmolalitas atau osmolaritas, karena itu adalah dua hal yang dia mirip tapi sering tertukar. Nah, di sini untuk NaCl kita punya 1 mol NaCl di dalam 1 kg air. Berarti dia ada berapa osmolalitas? Karena di sini dinyatakan sebagai kilogram. Tinggal dikalikan saja. NaCl kan tadi derajat ionisasinya dia bisa pecah menjadi 2 molekul, sehingga 1 mol ini bisa menjadi 2. Jadi satuannya adalah 2 osmol per kilogram air. Nah, sementara sekarang kita lihat yang CaCl2, dia ada 1 mol dalam 200 ml air. Nah, di sini CaCl2 tadi kan pecahnya menjadi 3 molekul ion, sehingga di sini dia bisa tiap 200 ml ada 3 mol untuk 3 osmol untuk si molekul kalsium klorid ini. Tapi ini masih per 200 ml. Sementara kalau misalnya untuk osmolaritas, dia akan dinyatakan dalam 1 liter. Silahkan dikonversi mililiternya ke dalam liter, tinggal dikalikan. Begitu juga dengan glukosa, silahkan dikonversi satuan si volumenya. Nah, sekarang kita masuk ke tonisitas. Kalau tadi osmolalitas dan osmolaritas itu menyatakan satu solution, satu larutan, itu osmolalitas atau osmolaritasnya berapa, berbeda dengan tonisitas. Tonisitas ini biasanya lebih ke dibandingkan. Jadi ada perbandingan dari dua larutan yang biasanya dipisahkan oleh membran semipermeable. Nah, tonisitas inilah yang nanti akan kalian gunakan sebagai istilah untuk sediaan steril. Nah, sekarang untuk mendefinisikan beberapa istilah terkait tonisitas dulu. Di sini ada contoh, larutan A memiliki osmolalitas atau osmolaritas itu lebih tinggi dari larutan B. Maka larutan A tersebut disebut sebagai larutan yang hipertonis karena dia konsentrasinya lebih tinggi daripada larutan B. Dan larutan B maka otomatis dia lebih hipotonis dibandingkan dengan larutan A. Nah, bagaimana dengan yang sama osmolalitas atau osmolaritasnya? Mungkin tidak akan sama persis tapi serupa. Itu bisa dibilang sebagai larutan yang isotonis. Nah, larutan yang isotonis inilah yang kita target nanti saat akan membuat sediaan steril. Kenapa sih kita harus cari yang isotonis? Nanti kita bahas di belakang. Nah, sebelumnya, karena tonisitas ini adalah perbandingan dari dua larutan yang dipisahkan oleh membran semipermeable, sementara saat kita membuat sediaan steril kita hanya punya satu larutan kan. Kalau misalnya kita bikin injeksi, kita punya satu sediaan saja. Jadi pembandingnya kita gunakan adalah cairan intraseluler atau cairan ekstraseluler. Nah, ini terkait nanti injeksinya kita mau kasih rutenya pakai apa. Kalau intravena berarti kan cairan yang ada di pembuluh darah gitu. Kalau misalnya dia intraperitoneal ya berarti yang ada di rongga perut gitu. Atau misalnya intramuskular berarti cairan-cairan intrasel yang ada di otot-otot entah itu di tangan atau di mana lokasi penyuntikannya. Jadi pembandingnya adalah cairan-cairan fisiologis tempat diinjeksikan obat tersebut. Nah, seberapa penting sih tonisitas ini? Nah, sekarang dicontohkan kita menginjeksikan suatu obat steril secara intravena ke dalam pembuluh darah langsung. Nah, sekarang kita lihat kondisi idealnya dulu. Kan tadi sebaiknya isotonis kan? Kenapa sih harus isotonis gitu? Nah, kalau kita kasih injeksikan obat yang isotonis, dengan kata lain dia tonisitasnya serupa dengan tonisitas dari cairan yang ada di dalam sel darah merah atau cairan yang ada di dalam pembuluh darah yang di luar sel darah merahnya. Yang terjadi adalah apa? Air, kan tadi osmosis itu bisa terjadi saat ada gradien konsentrasi. Karena dia konsentrasinya serupa, air ini berpindah tapi
bertukarnya seimbang, yang keluar dengan yang masuk itu posisinya hampir sama gitu, proporsinya hampir sama, sehingga bentuk dari si sel darah merah ini dapat dipertahankan. Sel darah merahnya normal gitu istilahnya, dia tidak ada pembengkakan atau tidak ada kehilangan air. Jadi ini yang kita targetkan. Nah, bagaimana kalau misalnya injeksi yang kita kasih itu hipotonis? Hipotonis berarti dia lebih encer daripada cairan yang ada di dalam darah tersebut. Kalau dia hipotonis, tadi proses osmosis itu terjadi secara pasif, dia tanpa membutuhkan energi, dan dia pindahnya dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Ini akan menyebabkan air yang ada di sediaan tadi masuk ke dalam sel darah merah. Apa akibatnya kalau air yang masuk terus menerus ke dalam sel darah merah untuk mengencerkan semua molekul yang ada di dalam sel darah merah? Itu akan menyebabkan suatu saat si sel darah merahnya akan pecah. Apa yang terjadi ini? Ini adalah kerusakan pada sel darah merah yang bersifat irreversible. Dia tidak akan bisa kembali lagi ke posisi sel darah merah normal yang seperti yang di tengah. Jadi ini merupakan satu keadaan yang sangat dihindari, sehingga saat membuat sediaan steril jangan sampai bikin sediaan yang hipotonik. Nah, bagaimana kalau hipertonis? Kalau dia hipertonis, kan tadi air akan mengejar ke yang konsentrasinya lebih tinggi. Sekarang kita kasih injeksi yang hipertonis, di mana injeksinya itu konsentrasinya lebih tinggi daripada normalnya si cairan dalam darah tersebut. Nah, ini akan menyebabkan air dalam sel darah tersebut ditarik keluar. Apa yang terjadi? Si sel darah merah kehilangan air itu akan mengkerut. Ini memang tidak sefatal yang hipotonik, dia masih reversible, dia masih bisa kembali lagi. Tapi ini juga tidak boleh terlalu lama terjadinya. Jadi sedikit hipertonis mungkin tidak masalah, karena biasanya injeksi yang kita berikan kan volumenya sangat kecil, dia akan cepat untuk diencerkan oleh darah sehingga dia akan kembali ke posisi semula. Tapi selalulah targetkan bagaimanapun caranya untuk membuat sediaan yang isotonis. Nah, kalau dikaitkan dengan osmolalitas, sediaan yang isotonis ini biasanya berada di sekitar osmolalitasnya 275 sampai 295 osmol per kilogram air, dan di bawah itu bisa dikategorikan sebagai hipotonis, dan yang di atas itu dikategorikan sebagai larutan yang hipertonis. Nah, untuk kesimpulan untuk pertemuan ini, jadi harusnya kalian sudah bisa membedakan apa itu osmosis, apa itu osmolaritas, dan apa itu osmolalitas, dan apa itu tonisitas, dan seberapa penting sih tonisitas itu dalam formulasi sediaan steril. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti sehingga kalian bisa lebih memahami ke depannya nanti untuk pelajaran teknologi formulasi sediaan steril ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.